Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerahan hambanya. Oke, sekarang kita akan belajar matematika lanjut, khususnya bagian sudut, ya. Oke. Nah, sudut itu adalah banyaknya perputaran antara dua garis lurus. Jadi sudut itu diukur dalam bentuk derajat atau dalam bentuk radian. Satu putaran penuh itu totalnya adalah 360 derajat. Berikut adalah jenis-jenis sudut. Sudut lancip bila sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kalau sudut siku-siku itu kalau sudutnya adalah 90 derajat. Sudut tumpul itu sudut di antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kalau sudut refleks itu sudut di antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Sudut 180 derajat itu terletak pada garis lurus. Jadi kalau ada garis lurus, totalnya itu adalah 180 derajat. Nah, kalau ada dua sudut jumlahnya 90 derajat, maka kedua sudut itu disebut sudut komplement. Kalau dua sudut dijumlahkannya 180 derajat, maka kedua sudut itu disebutnya adalah sudut suplemen. Nah, sebagai kita lihat gambar ini, ya, saya punya garis paralel PQ dan RS, lalu saya punya garis yang memotong transversal. Okay. Nah, properti atau sifat dari garis transversal ini mengakibatkan saya punya sudut A itu sama besar dengan sudut C. Jadi yang berseberangan itu sama besar. A dengan C, E dengan G itu sama besar. Lalu B dengan D, H dengan F itu juga sama besar. Nah, kalau Anda lihat bagian A sama D ini membentuk suatu garis, maka totalnya adalah 180 derajat. Begitu pula dengan AB. Ini berbentuk garis, maka dia totalnya 180 derajat. Jadi kalau dia membentuk garis, maka totalnya selalu 180 derajat. Nah, keliling lingkaran itu Anda ingat kembali, K itu adalah 2πr. Misalkan saya punya jari-jarinya adalah 1. Maka 360 derajat itu sama dengan 2π. Ya. Nah, 360 derajat itu adalah 2π radian. Jadi, 1 radian itu 180 derajat dibagi π. Ingat kembali, π itu adalah 3,14. Ya. Jadi, hasilnya kalau Anda hitung pakai kalkulator adalah 57,3 derajat. Sekarang, kalau saya punya 1 derajat, itu artinya adalah π dibagi 180 derajat. Jadi 3,14 dibagi 180 hasilnya adalah 0,017 radian. Ya. Nah, sebagai tambahan informasi, 1 derajat itu 60 menit. Ya. Jadi ditulisnya 1 derajat sama dengan 60 petik. Nah, petik 1 itu artinya menit. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, selanjutnya kita hitung konversi dari sudut derajat, ya, menjadi bentuk radian. Saya punya 20 derajat. Nah, berapa radian? Ini 20 derajat kalikan π dibagi 180 derajat. Pakai kalkulator Anda hitung hasilnya adalah 0,35. 60 derajat berarti ya 60 derajat dikalikan π dibagi 180 derajat. Ini hasilnya adalah 1,05. Contoh selanjutnya 135 derajat berarti 135 derajat kalikan π bagi 180 derajat hasilnya adalah 2,36. Ya. Lalu 200 derajat ya berarti 200 kali π dibagi 180 derajat. Pakai kalkulator hitungnya dapatlah 3,5. Ya. Nah, sekarang saya punya konversi sudut dari radian ke derajat. Nah, ini artinya min 2 radian. Ya, jadi kalau tidak dituliskan biasanya adalah radian. Kalau derajat selalu ada pangkat O-nya, ya, ini atau derajat. Jadi saya punya negatif 2 dikalikan 180 derajat dibagi π. Hasilnya adalah negatif 115 derajat. Negatif 0,5 ini tidak ada, berarti disebutnya radian. Berarti negatif 0,5 kali 180 derajat bagi π. Hasilnya adalah negatif 29 derajat. 0,75 berarti ya tinggal kalikan juga 0,75 kali 180 derajat dibagi π dibagi 3,14, ya. Jadi didapat 43 derajat. Nah, 3 radian berarti 3 kali 180 derajat dibagi π
hasilnya adalah 172 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung sudut. Nah, kalau Anda lihat gambar dari sini, ini membentuk sudut siku-siku. Berarti sudut tetanya, nah ini totalnya harus 90 derajat. Berarti 90 dikurangi 41, hasilnya adalah 49 derajat. Oke, contoh selanjutnya, nah ini saya punya garis lurus. Karena garis lurus totalnya adalah 180 derajat. Berarti theta itu adalah 180 derajat kurangi 53 derajat kurangi 44 derajat. Hasilnya adalah 83 derajat. Nah, selanjutnya saya punya, nah ini membentuk lingkaran. Total sudut dari lingkaran itu adalah 360 derajat. Berarti sudut theta di sini 360 derajat kurangi 39 kurangi 64 kurangi 108 kurangi 58. Maka hasilnya adalah 91 derajat. Oke. Nah, saya punya sudut alfa dan beta dari gambar ini. Nah, kita lihat. Ini saya punya sudutnya adalah 133. Kalau Anda lihat, alfa dengan 133 ini membentuk suatu garis. Berarti totalnya itu adalah 180 derajat. Berarti alfa itu adalah 180 dikurangi 133. Hasilnya adalah 47. Sedangkan beta, kalau Anda lihat, beta itu posisinya mirip, sama ya, gitu. Posisi transversalnya itu. Jadi saya punya alfa itu sama dengan beta, jadi 47 derajat. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya. Kalau Anda lihat sudut A ini sama dengan sudut di sini yang kecil, nah, F, ya. Jadi berseberangan. Sedangkan sudut C itu berseberangan dengan ini. Nah, bagian bawah yang E. Nah, berarti saya punya theta itu sebenarnya penjumlahan dari sudut A dan sudut C. Jadi kalau kita jumlahkan 23 derajat 37 menit ditambah 35 derajat 49 menit, hasilnya adalah 59 derajat 26 menit ya. Nah, perhatikan di sini ini 37 menit ditambah 49 menit, hasilnya adalah 86 menit ya. 86 menit berarti itu sebenarnya 1 derajat 26 menit. Jadi ini. Nah, selanjutnya, hitung A, B, C, D sudut dari gambar ini. A itu berseberangan dengan sudut 46 derajat, berarti A itu adalah 46 derajat. B juga mirip dengan A, berarti dia 46 derajat. C, nah kita lihat B, C, dan 90 derajat. Nah, berarti ini adalah suatu garis ya. Jadi saya punya garis 180 derajat kurangi 90 derajat kurangi C kurangi B. Jadi C itu sebenarnya 180 kurangi 90 kurangi B ya. Jadi hasilnya adalah 44 derajat. Bagaimana dengan D? D itu dengan B totalnya adalah 180 derajat. Jadi 180 kurangi 46, hasilnya adalah 134 derajat. Oke. Nah, saya punya segitiga. Segitiga itu adalah suatu area yang terbentuk oleh 3 garis lurus yang saling berpotongan. Nah, ya, jadi ini ada 3 garis. Garis A, garis B, dan garis C. Oke. Nah, sudut ABC itu adalah sudut interior dari segitiga. Ini adalah sudut interior di dalam A, B, dan C. Kalau kita jumlahkan sudut segitiga ini, totalnya adalah 180 derajat. Nah, saya punya theta, ini adalah sudut eksterior dari B. Eksterior dari B sebenarnya itu adalah A tambah C. Karena 180 derajat dikurangi B, hasilnya adalah A tambah C ya, gitu. Lalu saya punya keliling segitiga, itu adalah A kecil tambah B kecil tambah C kecil ya. Oke, seperti itu. Nah, saya punya sifat dari segitiga. Segitiga lancip itu artinya ketiga sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Contohnya ini semua ketiganya lebih kecil dari 90 derajat.
Lalu saya punya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku berarti ada satu, ya, terdapat tepat satu sudut yang sama dengan 90 derajat. Contohnya di sini. Gitu. Lalu segitiga tumpul. Tumpul itu berarti terdapat satu sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini tumpul dia. Ya. Karena ada sudut yang lebih besar dari 90 derajat, yaitu di sini 131 derajat, ya. Gitu. Nah, segitiga sama sisi artinya adalah ketiga sudutnya sama 60 derajat. Akibatnya panjangnya juga sama, panjang ini sama, maka disebutnya sama sisi. Lalu saya punya segitiga sama kaki, artinya kakinya sama panjangnya. Coba Anda lihat FE dengan FG ini sama, artinya ada dua sudut yang sama, ya. Gitu. Jadi ada dua sudut yang sama, efeknya ada dua sisi yang sama panjang. Gitu. Nah, sekarang tentukan sudut theta. Nah, totalnya ini 180 derajat. Berarti theta itu 180 kurangi ini siku-siku 90 kurangi 56. Jadi hasilnya adalah 34. Oke. Nah, kita identifikasi. Nah, segitiga A kalau Anda lihat 2, 2, 2. Oh, sama semua. Berarti sama sisi. Segitiga B ini 2,6, 2,1, 2,8. Oh, ini semuanya angkanya berbeda dan sudutnya juga kecil. Oh, berarti ini segitiga hancip. Nah, segitiga C. Nah, ini ada dua sudut yang diketahui. Kalau Anda jumlahkan 39 tambah 51, itu hasilnya adalah 90 derajat. Berarti sudut yang di sini di ujung yang tidak diketahui itu juga 90 derajat. Berarti ini adalah segitiga siku-siku. Yang D, ini jelas ada sudut yang lebih besar dari 90 derajat, maka disebutnya adalah segitiga tumpul. Sedangkan yang E, ini ada dua sisi yang sama besar, yaitu 2,5. Karena ada dua sisi yang sama besar, berarti ini disebutnya adalah segitiga sama kaki. Walaupun kakinya kelihatannya berbeda, di sini 2,5, ini 2,1. Sebenarnya tinggal diputar. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana menghitung sudut alfa dan theta dari gambar ini? Nah, kita lihat alfa ini dengan 15 derajat itu adalah membuat suatu garis. Nah, berarti alfa itu adalah 180 derajat dikurangi 15 derajat. Hasilnya 165 derajat. Nah, selanjutnya adalah kita cari sudut interior C. Nah, interior C berarti ini A-nya kan 62 derajat, B-nya 90 derajat. Berarti C-nya ya sebenarnya 180 kurangi 90 derajat kurangi 62 derajat. Maka didapat 28 derajat. Ya, bagian ini interior, begitu pula dengan yang ini. Ini sama 28 derajat. Ya. Nah, karena ini 28 derajat, ini 15 derajat, berarti sudut theta ini adalah sudut di luar atau eksterior dari B. Tadi sifatnya ini adalah penjumlahan dari sudut interior C ditambah sudut interior E. Berarti 28 tambah 15. Hasilnya adalah 43 derajat. Nah, misalkan saya punya sudut A memiliki sudut interior segitiga ABC, interiornya A 30 derajat, interior B 50 derajat. Bagaimana dengan eksterior C? Nah, interior C, nah, kita cari. Karena ini A-nya 30, B-nya 50, berarti interiornya ya 100 kurang 80, ya, dikurangi 30 derajat, kurangi 50 derajat. Hasilnya adalah 100. Nah, eksterior berarti ya lawannya, karena dia membuat suatu garis, berarti 180 kurangi 100, maka dia dapat 80. Sebenarnya bisa langsung juga dengan menjumlahkan interior selain C, berarti A tambah B, jadi 30 tambah 50 hasilnya 80.
Nah, contoh kedua, saya punya sudut interior A itu 30 derajat, eksterior B 50 derajat. Berapa eksterior C? Nah, langkah pertama adalah cari interior B. Nah, eksteriornya adalah 50 derajat. Berarti interiornya 180 kurangi 50. Berarti 130 derajat. Interior C. Nah, berarti 180 kurangi 30 kurangi 130. Maka didapat hasilnya adalah 20 derajat. Sehingga eksterior, berarti tinggal kurangi lagi 180 kurangi 20, 160 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat yang ini. Saya punya, hitunglah sudut A, B, C, D, E. A. Kita lihat, ini berseberangan dengan sudut 62 derajat, berarti A itu ya 62 derajat. Karena A 62 derajat, lalu kita punya B, lalu saya punya 55 derajat. Kalau Anda lihat, ini adalah garis lurus. Nah, berarti kalau garis lurus ya tinggal dihitung. Ya, 180 kurangi 62 kurangi 55. Hasilnya adalah 63 derajat. Berarti B itu 63 derajat. Ya. Yang C ini sebenarnya berseberangan dengan yang 55 derajat. Berarti C-nya 55 derajat. Yang D, sebenarnya kalau Anda lihat D ini sama dengan B. Oke, D itu sama dengan B. Nah, 63 derajat. Bagaimana dengan E? E ini, karena tadi ini 55 derajat, ini 63 derajat, berarti ini 62 derajat. Kalau Anda lihat ya ini kan segitiga yang ya mirror ya, gitu, bercermin. Oke. Nah, selanjutnya ya, saya punya kongruen dari segitiga sifatnya. Saya punya segitiga A, B, C, dan D, E. Ini adalah kongruen tipe sudut sisi sudut, karena sudutnya sama, A dengan F, C dengan E itu sama, sedangkan sisinya yang sama panjangnya adalah BC dengan ED. Lalu saya punya segitiga GHI dan JKL itu kongruen sisi sudut sisi ya. Jadi sisi HI itu sama dengan sisi LK, sisi GI itu sama dengan sisi LJ, lalu sudut I itu sama dengan sudut L. Yang ketiga itu segitiga MNO dengan PQF disebutnya kongruen. Tipenya adalah siku-siku hipotenusa sisi. Hipotenusa itu adalah yang miring atau sudut paling panjang, sisi paling panjang PL dengan NO ini sama paling panjang. Lalu saya punya sisi satu lagi itu MN dengan QF sama, dan siku-sikunya. Nah, STU dengan PWX ini tidak kongruen karena dia sudutnya sama ya. Ini sudut S sama dengan sudut V, sudut T sama dengan sudut X, sudut U sama dengan Y. Itu disebutnya tidak kongruen. Nah, yang terakhir nih ABC dan DEF ya. Dari bagian gambar E ini kongruen sisi. Kalau Anda lihat sisinya sama ya, lihat ini AB sama dengan EF, BC sama dengan ED, dan DF sama dengan AC ya. Oke, segitiga serupa. Nah, segitiga serupa itu ketika sudutnya dari kedua segitiga sama. Nah, seperti gambar di sini. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Akibatnya proporsi sisi berlaku sifat seperti ini. P dibagi A itu sama dengan Q dibagi B dan R dibagi C. Oke. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Tentukan panjang dari A. Ini kan sudut A 50, ini 70, berarti sudut C kalau Anda hitung ini 60. Oh, sama dengan F. Ini 50, 60, di sini sisanya adalah 70. Yang E sama dengan B. Nah,
Sehingga kita bisa bandingkan, yaitu A berbanding D itu sama dengan C berbanding F. Sehingga A itu adalah C dibagi F kalikan D, ya, ini D yang pindah. Nah, tinggal Anda masukkan dengan kalkulator, 12 bagi 5 kali 4,42 sama dengan 10,608 cm. Ya. Nah, selanjutnya saya punya ini, hitung panjang BD dan CD dari gambar berikut. Nah, kalau kita lihat ini segitiganya sama, ya, sudut-sudutnya, ya, ketiga sudutnya sama, gitu. Jadi saya punya segitiga BCD dengan segitiga ACE itu sama sudutnya. Oke. Pertama kita hitung AC. AC itu 6 tambah 9 berarti 15. Lalu apalagi yang diketahui? Nah, saya punya BC itu berbanding dengan AC, BD berbanding dengan AE, CD berbanding dengan EC. Maka BD ini kan berarti dengan AE, ya. Jadi BC dikalikan AC dikalikan BC bagi AC kalikan AE sama dengan 9 per 15 kali 10 hasilnya 6. Lalu yang CD, BC dibagi AC kalikan CE 9 bagi 15 kalikan 12 sama dengan 7,2, gitu. Oke. Nah, selanjutnya coba kerjakan tugas ini, ya, 4 soal. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 dan 4, ya, gunakan sifat garis lurus, ya. Garis lurus itu total sudutnya adalah 180 derajat. Oke. Ya. Nah, jika Anda bisa mengerjakan keempat soal ini, maka Anda layak mendapatkan naik level, ya, matematika lanjut level 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.